Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arid Sunatri. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Ini diambil dari halaman Instagram uh, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Baik, yang pertama, seleksi itu akan ada seleksi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk kompetensi teknis itu terdiri dari 90 soal, di mana nilai ambang batasnya terlampir dalam Keputusan Menteri Nomor 649 2003 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023, di mana nilai kumulatif maksimal adalah 450. Untuk formasi umum, di sini terdiri dari lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik. Itu eh, kalau nilainya benar itu 5 nilai maksimalnya, tidak menjawab 0. Sedangkan untuk formasi khusus paling tinggi 5, paling rendah 1 dan tidak menjawab 0. Untuk kompetensi manajerial terdiri dari 25 soal, sosiokultural 20 soal. Ini nilai ambang batasnya 117. Nilai kumulatif maksimalnya adalah 180. Paling tinggi 4, paling rendah 1, dan tidak menjawab 0. Ini sama dengan wawancara. Wawancara itu jumlah soalnya 10, nilai ambang batasnya 24, dan nilai kumulatif maksimalnya adalah 40. Ini durasi untuk umum 120 menit, untuk penyandang disabilitas 150. Dan untuk soal wawancara dilaksanakan 10 menit untuk formasi umum dan 15 menit untuk disabilitas, sehingga total jumlah soalnya adalah 145. Nilai kumulatif maksimal itu 670. Selanjutnya materi soal seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023, yaitu kompetensi teknis pada meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk kompetensi sosiokultural, yaitu penilaian meliputi pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Sedangkan kompetensi manajerial yaitu penilaian meliputi komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Dan untuk soal wawancara itu menggali informasi non-kognitif untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk kriteria pelamar, diingatkan kembali ada formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus terdiri dari pelamar prioritas, yaitu memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K Guru periode sebelumnya. XTHK 2 terdaftar pada database BKN. Dan ketiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar pada Dapodik Kemendikbudristek, masa kerja minimal 3 tahun. Sedangkan formasi umum adalah lulusan PPG terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek, dan yang kedua adalah guru non-ASN, yaitu guru yang terdaftar di Dapodik ini yang kurang dari masa kerja 3 tahun atau guru di sekolah swasta ya. Ini kriteria pelamarnya. Nah, pengisian formasi P3K Jabatan Fungsional Guru untuk formasi khusus yaitu
yang P1 nilai kelulusannya diambil dari tahun 2021, P2-nya kelulusan berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas ya. Jadi ada khusus ya untuk formasi khusus yang tadi terdiri dari P1, XTK2 dan guru honorer negeri masa kerja lebih dari 3 tahun itu kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas, sedangkan formasi umum kelulusan berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Di mana komposisi alokasi formasi untuk formasi khusus itu ada P1, THK2, dan non-ASN di sekolah negeri, dan ini untuk pelamar umum. Jadi, pengisian formasi P3K jabatan pelaksana guru didahulukan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas, THK2, guru non-ASN di sekolah negeri, dan terakhir pelamar umum. Di mana pelamar prioritas didahulukan, setelah itu kalau masih ada formasi THK2, kalau ada formasi guru ASN di sekolah negeri, kan kalau masih tersisa formasi itu untuk pelamar umum. Itu saja informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih telah hadir di channel Ali Sunardi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.